Perkara ini berawal dari dibuatnya surat perjanjian kerjasama pada tahun 2015. Perjanjian kerjasama tersebut melibatkan Viola yang dalam hal ini selaku pihak penggugat dan Zuraini selaku pihak tergugat. Dalam perjanjian kerjasama tersebut, di mana kedua belah pihak sepakat untuk membentuk coffee shop yang diberi nama Setitik. Viola menanamkan modalnya sebesar 800 juta dan mereka sepakat bahwasannya setiap tahunnya Viola akan mendapatkan 10% dari hasil keuntungan usaha coffee shop tersebut. Coffee shop tersebut didirikan pada tahun 2015 di dalam akta nomor 1 tanggal 12 Februari 2016. Di tahun 2018, coffee shop berjalan dan berada di puncaknya. Tetapi di 2 tahun terakhir yaitu 2019 hingga 2020, coffee shopnya mengalami penurunan, kurangnya pembeli sehingga tidak lagi memberikan 10% hasil keuntungannya tersebut kepada Viola sesuai yang telah diperjanjikan di dalam surat perjanjian kerjasama tersebut yang dibuat bersama dengan Zuraini. Hal ini menimbulkan sengketawan prestasi dan telah membuat Viola selama 2 tahun terakhir mengalami kerugian yang mencapai 1,5 miliar. Namun sebelum masuk ke dalam ranah pengadilan, ia mengajukan sengketa tersebut melalui tahap mediasi. Selamat sore semuanya, perkenalkan nama saya Syita Auliasela. Di sini saya sebagai mediator. Saya dipilih dari kedua belah pihak. Oke, silakan perkenalkan diri masing-masing. Oke, nama saya Viola Zahra Anandabusuma. Saya di sini sebagai penggugat. Baik, saya jelaskan dulu peraturan putusan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Disebutkan bahwa yang pertama, pasal 4 disebutkan sengketa perdata diajukan oleh penggugat pihak pertama wajib diselesaikan dengan cara mediasi dan dibantu oleh mediator. Lalu yang kedua, di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk mengajukan titik temu. Saya akan menjelaskan tata cara mediasi. Yang pertama, dalam hal ini saya selaku mediator bersikap netral dan memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk berbicara. Lalu yang kedua, saya akan mengecek kesalahpahaman dari kedua belah pihak. Lalu yang ketiga, saya akan mengatur jadwal. Dan yang keempat, apabila negosiasi mendapatkan kata sepakat, maka akan dibuat akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi telah selesai. Bagaimana kedua belah pihak, setuju? Saya setuju. Oke, pertama-tama saya akan mendengarkan dari duduk perkara pihak pertama, yaitu pihak Ibu Viola. Ya. Nah, awal mulai ceritanya ini pada awal tahun 2015 ya, saya bersama Ibu Zuraini, kami ini membuka usaha coffee shop yang bernama Setitik. Nah, di usaha tersebut saya menanamkan modal sebesar 800 juta yang dimana sesuai perjanjiannya itu setiap tahunnya saya mendapatkan keuntungan dari coffee shop tersebut sebesar 10%. Nah, itu sudah dicantum di dalam surat perjanjiannya tersebut. Selanjutnya, mulai tahun 2019 sampai 2020 itu saya mulai tidak ada mendapat keuntungan lagi. Jadi kalau dihitung-hitung saya merasa rugi sebesar 1,5 miliar mulai dari tahun-tahun tersebut. Baik, terima kasih Bu Viola atas penjelasannya. Oke, Ibu Zuraini sebagai penggugat bisa dijelaskan di duduk permasalahannya bagaimana? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi memang benar kami membangun bisnis bersama coffee shop yang bernama Setitik. Namun perlu diketahui bahwa kami dikarenakan pandemi kami mengalami penurunan dan tidak ada sama sekali pembeli atau customer. Jadi sehingga kami mengalami penurunan juga dalam finansial. Jadi perjanjian kita itu, Ibu Vero perlu ketahui bahwa perjanjian kita itu bisa berubah-ubah dalam waktu melihat kondisi dan situasi. Nah begitu. Coffee shop kita ini lagi mengalami penurunan finansial, Bu. Harusnya Ibu tahu dong perkembangan coffee shop kita. Kita kan lagi bisnis berdua, masa Ibu nggak tahu? Nih ya Bu, saya kasih tahu nih Ibu pasal 4 nih yang dijelaskan bahwa jika mengalami kerugian itu maka akan menjadi tanggung jawab kedua belah pihak. Jadi di sini sudah jelas Bu, kalau saya mengasih Ibu keuntungan itu sekarang, karyawan dan yang lainnya mau dikemanain Bu? Bu, tapi kan tetap ada perjanjiannya.
itu perjanjian ibu yang buat tanpa koordinasi saya terlebih dahulu loh. Di situ perjanjiannya ibu tulis saya menerima 10% setiap tahunnya. Memang benar kita mempunyai perjanjian, namun di perjanjian itu bisa berubah-ubah sewaktu-waktu Bu dalam melihat keadaan. Nah sekarang ini kita bukan lagi di atas, kita itu lagi mengalami. Tapi ibu nggak ada ngomong sama saya terlebih dahulu. Kalau ibu ngomong sama saya terlebih dahulu, kita diskusikan, kita nggak perlu ada mediasi kayak gini ibu. Kita bisa bicarakan baik-baik berdua. Ini ya Bu. Ibu-ibu harap tenang sebentar ya ibu-ibu. Oke, saya di sini akan menjelaskan apa yang sudah saya simpulkan dari Ibu Zuraini dan Ibu Viola. Jadi di sini saya simpulkan bahwa dalam pihak tergugat yaitu Ibu Zuraini, dia merasa bahwa pihak penggugat yaitu Ibu Viola tidak mengerti dengan keadaan coffee shop, di mana coffee shop pada saat ini sedang mengalami penurunan dalam 2 tahun ini. Jadi oleh karena itu, karena penurunan finansial pada 2 tahun ini, jadi tidak dapat menutupi gaji karyawan. Oleh sebab itu, Ibu Zuraini tidak dapat memenuhi keinginan Ibu Viola. Bagaimana ibu setuju? Oke, daripada kita berlarut-larut ya Ibu Zuraini. Oke, saya setuju. Cuman saya ingin perjanjian kita berdua itu dibuat ulang kembali. Kita koordinasi biar nggak ada kesalahpahaman lagi. Oke, bagaimana dengan Ibu Zuraini? Apakah setuju dengan Ibu Viola untuk membuat surat perjanjian kerjasama? Ya kalau itu mau Ibu Viola, saya setuju deh untuk membuat perjanjian baru lagi agar tidak ada kesalahpahaman ke depannya. Oke, jadi kapan kalian berdua mau membuat surat perjanjian kerjasamanya kembali? Di kantor saya saja di Nagoya pada tanggal 14 Oktober 2020. Baik, saya setuju. Oke, karena sudah ditemukannya titik damai, jadi di sini Ibu Zuraini dan Ibu Viola bisa menandatangani akte damai.